Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Selamat berjumpa di modul terakhir topik proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kali ini kita akan belajar lebih jauh tentang evaluasi proyek. Video ini akan memperkenalkan 5 bentuk evaluasi proyek yang dapat Ibu dan Bapak Guru gunakan di kelas. Apa saja 5 bentuk evaluasi proyek tersebut? Lalu, bagaimana 5 bentuk evaluasi proyek dapat dilaksanakan? Mari kita simak videonya bersama-sama. Ibu dan Bapak Guru, setelah proyek selesai direncanakan, lalu eksekusinya juga telah berjalan, apalagi yang perlu kita lakukan? Nah, proses selanjutnya adalah evaluasi proyek. Evaluasi proyek bermanfaat sebagai ruang bagi kita untuk berefleksi dan mendapat masukan tentang proyek tersebut. Penting bagi kita untuk berefleksi dan mendapat umpan balik dari orang lain, agar kita dapat terus mengupayakan usaha yang terbaik untuk murid-murid kita. Dalam mengevaluasi proyek, ada 5 prinsip yang perlu diperhatikan. Prinsip yang pertama adalah menyeluruh. Evaluasi bukan hanya terhadap murid saja, tetapi juga terhadap guru, satuan pendidikan, serta warga satuan pendidikan lain dalam menjalankan proyek. Prinsip yang kedua, fokus kepada proses. Tolok ukur dari evaluasi bukanlah pada hasil akhir, melainkan pada perkembangan dan pertumbuhan diri murid, guru, dan satuan pendidikan. Selanjutnya, prinsip yang ketiga adalah tidak ada bentuk evaluasi yang mutlak dan seragam. Pemilihan bentuk evaluasi bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan tiap guru, murid, dan satuan pendidikan. Prinsip yang keempat adalah penggunaan berbagai jenis bentuk asesmen. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh, hindari menggunakan satu jenis asesmen saja. Nah, prinsip yang kelima, jangan lupa untuk melibatkan murid. Keterlibatan murid merupakan faktor penting dalam proses evaluasi. Dengan diberi ruang untuk terlibat, murid turut merasa memiliki dan terhubung dengan proyek yang dilakukan. Pertanyaan berikutnya adalah, apa saja contoh alat dan metode evaluasi implementasi proyek yang bisa dipilih? Bagaimana kita dapat memilih cara evaluasi yang tepat sasaran? Ada 5 contoh alat dan metode evaluasi implementasi proyek yang akan kita diskusikan dalam video ini. Apa saja ya? Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, yuk kita berkunjung ke kelas Bu Alma yang saat ini mengajar kelas 4 SD. Kelas Bu Alma baru saja selesai mendiskusikan topik tentang uang. Tentu saja, proyek yang disusun Bu Alma dan murid-muridnya akan berhubungan dengan topik tersebut. Mari kita simak proses berproyek Bu Alma bersama Yodi, salah satu murid kelas 4. Contoh evaluasi proyek yang pertama adalah refleksi awal, tengah, dan akhir. Guru, murid, dan satuan pendidik mengisi lembar refleksi secara bertahap, yaitu pada awal, tengah, dan akhir pelaksanaan proyek. Refleksi ini digunakan untuk menilai perkembangan pembelajaran dan pengajaran yang sudah dilakukan. Apa bedanya? Refleksi di awal proyek dapat membantu guru mengukur pengetahuan awal murid. Informasi yang diperoleh dapat digunakan guru untuk menyiapkan proyek yang sesuai dengan kemampuan murid. Lalu, refleksi di pertengahan proyek bermanfaat sebagai sarana umpan balik guru dan murid mengenai proses pembelajaran yang tengah berlangsung. Sedangkan refleksi di akhir proyek dapat memberikan gambaran bagi guru, murid, dan satuan pendidikan mengenai hal-hal yang sudah berjalan baik maupun hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Berikut adalah contoh refleksi yang dilakukan oleh Bu Alma dan Yodi.
Proses refleksi dan diskusi sebaiknya berjalan dua arah. Guru dan murid diharapkan dapat merefleksikan dan mendiskusikan perkembangan mereka bersama-sama. Tidak hanya Bu Alma saja yang dapat memberikan penilaian pada Yodi, tetapi Bu Alma juga perlu memberikan kesempatan pada Yodi untuk merasa didengarkan. Yodi dapat secara aman dan nyaman mengemukakan pandangannya tentang perkembangan diri yang ia rasakan. Ia juga dapat memberikan pendapat tentang proses pengajaran yang dilakukan Bu Alma. Kegiatan refleksi juga dapat dilakukan melalui observasi dan pengalaman. Bu Alma dan Yodi dapat melakukan observasi secara berkelanjutan selama proyek berlangsung. Hasil observasi dapat dituangkan ke dalam bentuk jurnal atau portofolio. Mari kita lanjut ke contoh evaluasi proyek keempat, yaitu refleksi menggunakan rubrik. Rubrik juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bentuk asesmen evaluasi proyek. Rubrik yang efektif dapat membantu proses refleksi menjadi lebih terarah dan objektif. Di awal, guru dapat membuat rubrik dengan menyiapkan kategori dan tingkatan performa yang mengacu pada naskah akademik. Rubrik tersebut perlu diinformasikan kepada murid agar mereka dapat memahami fokus keterampilan yang diukur dalam proyek ini. Apabila guru dan murid sudah terbiasa melakukan dan mendiskusikan rubrik penilaian, maka guru dapat merancang rubrik bersama murid. Inilah yang dilakukan Bu Alma bersama Yodi. Mereka saling berdiskusi mengenai aneka komponen yang dianggap penting dalam pelaksanaan proyek ini. Mereka menyepakati 3 hal penting, yaitu kemandirian, proses riset, dan komunikasi. Seperti ini contoh rubriknya. Contoh evaluasi proyek yang terakhir adalah laporan perkembangan murid. Laporan perkembangan murid atau raport perlu diuraikan secara terperinci sesuai dengan perkembangan individual murid. Penjabaran yang terperinci membuat murid memahami dengan jelas aneka keterampilan atau kemampuan yang perlu mereka kembangkan. Bu Alma dapat memanfaatkan seluruh data yang diperoleh dari catatan refleksi tadi. Oleh sebab itu, penyimpanan atau dokumentasi juga merupakan hal yang penting. Jangan sampai hilang ya Ibu Bapak Guru. Seluruh hasil refleksi yang telah dilakukan Bu Alma dan Yodi dapat menjadi bahan untuk menyusun sebuah raport yang sangat komprehensif seperti ini. Nah, tadi kita sudah melihat aneka cara yang dapat digunakan untuk mengevaluasi sebuah proyek. Dari Bu Alma, ada beberapa hal yang sama-sama dapat kita pelajari, yaitu komunikasi. Bu Alma memberikan ruang yang cukup pada Yodi untuk mengemukakan pendapatnya. Bu Alma melibatkan Yodi dalam proyek ini. Pencatatan yang detail dan komprehensif. Bu Alma mengisi lembar refleksinya dengan catatan yang sangat rinci dan lengkap. Informasi ini nantinya akan sangat bermanfaat saat mengisi raport Yodi atau saat memberikan umpan balik. Nah, bagaimana Ibu dan Bapak Guru? Sudah merasa lebih siap untuk berproyek bersama murid? Salam dan bahagia!